Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratil mutaramin, para alim, para ulama, segenap Bapak Ibu dan guru yang hadir saat ini, dan semua siswa-siswi SMA kelas 10, 11, 12 yang dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita semuanya menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali dengan baca doa thalabul ilmi. Moga-moga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashili zalimin بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا Muhammad. Materi kita kali ini adalah terkait dengan nifas. Kemarin haid begitu agak lumayan panjang, sekarang nifas. Namun yang perlu saya sampaikan sebelum materi nifas, kalian harus sadar, kita harus sadar bahwa setiap ngaji seperti ini itu kita dibersamai dengan para malaikat, ribuan malaikat. Maka kalian bersyukur di Maryam ini ngaji mulai dari Senin sampai Jumat. Ini manfaatkan betul. Makanya seringkali kita sampaikan ketika ngaji ojo guyon. Kita bersama malaikat. Ya, kita bersama malaikat, didongakno malaikat, dijarono sepuro karo malaikat. Nah nek modele ngomong dhewe guyu dhewe, maka ya mbok nyampe mbok gak ngapurane. Maka manfaatkan ini. Enak kalian, gratisan tanpa moco istighfar. Wes dijalur sepuro karo Gusti Allah. Hebat kan? Oke, itu tolong sadari. Nek sampean sudah sadar, insya Allah ngaji itu saja ceritanya. Tapi nek sampean gak sadar bahwa ini adalah ngaji bersama dengan para malaikat, ya mohon maaf, mesti sampean itu kurang konsentrasi, terus ngaji sainae. Understand? Kita baca kitabnya terlebih dahulu di kitab Safinatun Najah terkait dengan nifas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Faslun utawi iki ku fasal siji bab aqallun nifasi utawi luwih titike nifas iku majatun sak ini kita bisa kecerotan sak tetes nifas wa ghalibuhu lan utawi kaprai nifas umumnya nifas
iku arbauna patang puluh apa nih yauman dinani wa aktsaru lan utawi akeh nifas iku situna suwida 60 apa nih yauman dinani ya Allah ya colek ganjaran iya kalau ganjaran Allah sing guring ngomong. Oke, nifas. Nifas itu apa, Pak? Nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Maka darah-darah yang keluar setelah melahirkan ini berlaku mirip seperti haid. Loh Pak, kok pakai yang namanya perempuan itu keluar darah nifas? Halo? Ini penting, supaya apa? Supaya nanti ketika bayi itu keluar, janinnya diresiki lewat darah yang keluar itu. Jadi darah itu keluar semuanya, kotoran-kotoran yang di rahim itu keluar semuanya bersama dengan kotoran, mungkin bersamaan dengan penyakit yang ada dalam tubuhnya wanita itu atau perempuan atau ibu kita. Itu bersamaan dengan itu. Makanya ketika perempuan itu melahirkan, itu menurut baginda Rasulullah SAW, dosanya perempuan, dosanya ibu itu habis. Loh Pak, itu kalau normal Pak. Dalam artian normal ini banyak persepsi ya. Ada yang lahir secara normal, ada sesar. Yang saya maksud normal ini, iya kalau normal itu lewat akad yang jelas, pernikahan yang jelas. Nah kalau LKMD Pak, lamaran keri beteng DC, apakah berlaku itu? Wallahu alam. Karena dia lewat pernikahan LKMD yang tidak lewat pernikahan, tidak lewat akad nikah. Kalau dia melahirkan terus posisinya seperti itu, Allah alam. Bagaimana ceritanya? Ya Gusti Allah yang Maha tahu. Ya moga-moga kalau memang dia seperti itu terus kemudian tobat, mungkin disepuro karo Gusti Allah. Soal dosa dan pahala itu yang tahu soalnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang normal, yang aman-aman saja, maka saya amat yakin itu menjadi dosane entek. Makanya kenapa kita tidak boleh berani sama ibu, gara-gara ibu itu setiap melahirkan dosa entek. Bahkan kita dalam perut ibu itu 9 bulan, mungkin bisa lebih bisa kurang, itu luar biasa. Makanya ibu kita, orang tua kita, kondisi apapun jeleknya, apapun bentuknya, tidak boleh berani sama orang tua kita, khususnya ibu. Sehingga kan Nabi Dawud, al jannatu tahta ad-damil ummahat. Surga itu berada di telapak kaki ibu. Pak, dalek gak ono Pak, maksudnya gak ngono le. Modelnya sampai ketemu. Itu maksudnya bahwa ibu itu luar biasa, luar biasa. Makanya kalau saya sama omongannya ibu, saya mau melangkah ke sana tidak berani. Ini anjani ibu sudah nutup, ojo, sudah. Begitu juga berlaku ketika saya punya mertua. Mertua kalau ngomong gak, ya wes gak. Kenapa? Saya menghormati kedudukan ibu yang luar biasa dan hebat. Apalagi ridhollah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua. Makanya seringkali disampaikan, wong tua itu pangeran sing katon. Gusti Allah yang kelihatan, Tuhan yang kelihatan, ya wong tua. Nah kalau kalian ini orang tuanya ada dua, yaitu guru, yang kedua orang tua. Itu bodoh. Kalau sampai melanggar aturannya sekolah yang disampaikan kesepakatan para guru, ya sama dengan menyakiti Gusti Allah. Makanya bisa dipastikan orang-orang yang melanggar aturan main sekolah itu roto-roto ilmu gak manfaat.
Sering kan saya sampaikan dulu, mungkin Bu Yuni juga mengetahui, ada anak yang tahun 2007 atau 2008 itu berani sama saya. Zaman itu ada saya, Pak Ali, satunya Pak Mustadi. Itu berani nuwatan sampai ya macam-macam. Terus Bu Ida sampai ngomong gini, untung Pak Ulum itu wongnya sabar, coba gak sabar nu direwangi. Itu Pak Ali waktu itu sudah gregetan Pak Ali. Bagaimana sekarang? Saya lihat, Masya Allah, saya tidak mendoakan apa-apa pada anak itu. Saya tetap mendoakan yang terbaik. Tapi Gusti Allah gari itu. Akhirnya Masya Allah, anak itu saat ini jadi sampah masyarakat. Saya ikut sakit. Benar sakit gini. Bukan sakit karena tingkahnya laku sama saya, tidak. Sakitnya saya, ya Allah, anak saya kok ada yang seperti itu. Kasihan ya Allah. Seringkali kadang, ya Allah ampuni dia ya Rabb kalau emang dia dulu seperti itu. Tapi Gusti Allah kan lihat tingkah laku dia. Siapa namanya Pak? Tidak perlu tahu. Ini sebagai bentuk gambaran biar saya yang tahu. Tapi sampean jaga perilaku, ojo sampai menyakiti orang tua. Begitu juga guru, begitu juga aturan main sekolah. Ojo macam-macam. Itu penting sekali. Banyak yang seperti itu. Dan ini sudah sering saya buktikan. Termasuk kadang saya punya santri di Pondok Anwar Qasim. Itu kok kemudian dia keluar sakara PDW, itu saat ini loh, anaknya ndak jelas. Yo gak ngaji, yo sholatnya gak jelas, yo kadang mohon maaf, ada yang sampai ikut yang namanya ngincipi narkoba. Saya cuma gini dok, lah yo lele, mau di pondok itu enak, ngaji tenanan, barokah. Terus nek gak mampu yo gratis. Ngono gak gelem kan nyancene areke rada. Iya, wis ngono wis. Oke, itu ya balik lagi nifas. Maka jangan pernah menyakiti hati kedua orang tua. Ini kita tauraikan panjang nanti dan bahas masalah nifas akhir. Loh Pak, kalau begitu paling sedikit berapa? Versinya Imam Syafi'i paling sedikit nifas itu 1 tetes. Di sini diartikan sak kecerotan. Tes, wis mari. Berarti ketika keluar bayi dari dari rahim, dari jalan utama, ya, itu langsung keluar sudah selesai. Ada yang demikian, berarti orang itu langsung kemudian bisa melaksanakan aktivitas ibadah. Tentunya mandi dulu, okay, mandi jinabah, kemudian sholat dan meneruskan aktivitas yang lainnya. Cuma yang perempuan seperti ini jarang. Umumnya 40 hari. Versi Imam Syafi'i umumnya 40 hari. Yang terbanyak berapa? 60 hari. Versi Imam Syafi'i. Bagaimana Imam Hanafi? Imam Hanafi sama, tergantung perempuannya itu berapa harinya, karena kasus setiap perempuan beda. Cuma kalau Imam Hanafi yang terbanyak itu 40 hari. Kenapa demikian? Karena Imam Hanafi mengalami kejadian yang perempuan hanya 40 hari. Dan Imam Hanafi pingin perempuan itu ojo akeh preini, tapi akeh ibadah. Makanya haid itu kalau Imam Hanafi 10 hari. Ini Imam Syafi'i 15 hari. Understand? Okay. Ini penting sekali difahami dan dimengerti bersama-sama. Oke. Larangannya apa? Ketika orang itu, perempuan itu nifas, sama dengan haid, 1 dilarang sholat. Nggak boleh sholat. Sholat apa Pak? Apapun, termasuk sunnah, wajib, qadha, nggak boleh. Karena haid dan nifas itu adalah dispensasi dari Gusti Allah yang dia memang diperkenankan untuk tidak sholat. Lupa kalau puasa Pak. Nah kalau ada kesempatan puasa, maka dia harus puasa. Dalam arti ada kesempatan puasa itu diqadha. Kalau Imam Syafi'i memang puasa itu sangat harus diqadhai dalam kondisi bagaimanapun itu
diupayakan digodok kecuali kalau tidak mampu. Ya, jadi punya hutang berapa selama nifas itu, kalau 1 bulan penuh ya nanti ada kesempatan disauri 30 hari itu. Kalau Imam Hanafi beda, jika ada kesempatan dan mampu dibayar. Tapi jika tidak ada kesempatan dan dia memang, mohon maaf, jika sekarang ini itu katakanlah lahir anak, ya pas puasa sama lahir anak, terus kemudian memberikan ASI, air susu ibu, itu selama, kalau normalnya 2 tahun dan dia sudah melewati puasa berikutnya, maka dalilnya Imam Hanafi la yukallifullahu nafsan illa usaha, maka Imam Hanafi cukup bayar fidyah karena dia sudah melampaui Ramadan berikutnya. Ternyata 2 tahun sebelum nyampe 2 tahun masih 1,5 tahun, mohon maaf, sing bapaknya dusel metu anaknya mana ya? Maka kan ada jenjang 2 tahun lagi, maka dia nanti ada kesempatan karena tidak mampu untuk membayar atau puasa bayar kodok, maka diperbolehkan bayar fidyah. Tapi jika nanti ada kesempatan, dia harus yang itu kira-kira masih ada kesempatan Ramadan yang akan datang, tidak ketemu Ramadan sudah kelewatan atau Ramadan sudah aman, maka dia nyaur. Itu Hanafi seperti itu. Kalau Imam Syafi'i tidak, dia nanti bayar fidyah, terus kemudian juga harus puasa disauri kapanpun sebisanya. Jadi nanti kalau dia punya hutang 60 ya dibayar 60. Pak, saya sekarang punya hutang Pak, sekarang bulan Rajab, nggak cepet disaur poso nih. Pak, saya pengen puasa sunat, ojo puasa wajib si, sebab puasa wajib harus didahulukan ya, khususnya yang perempuan yang punya hutang haid itu ya, segera disaur puasanya. Laki-laki jika punya penyakit M, yaitu males dan mencret, maka segera disaur. Kalau memang punya hutang, puasa. Oke. Yang kedua, berpuasa. Tadi itu berpuasa, dilarang berpuasa, tapi nanti harus mengkodok. Oke. Cuma berbagai macam pendapat para ulama macam-macam. Ikutnya mana tadi disampaikan. Imam Syafi'i umumnya adalah lebih agak berat sedikit supaya bentuk kepada Gusti Allah tenanan. Yang ketiga, baca Al-Quran, tidak boleh. Menghafalkan, boleh. Menghafalkan alias deres Quran, yang punya hafalan silahkan. Iman kan yang sudah punya 30 juz, yang punya 15 juz, 10 juz. Alhamdulillah Maryam ini sudah ada 15 juz ya? Ada ya? Ada Pak, juz Apokat, juz Melo. 4. Menyentuh mushaf Al-Quran. Menyentuh Al-Quran itu tidak boleh. Yang mushaf yang tidak ada terjemahnya. Kalau terjemahnya masih berbeda pendapat. Ada yang boleh, ada yang tidak. 5. Berdiam diri di masjid dan bolak-balik melewatinya. Tidak boleh. Kok lalar gawe laku lokam laku nanggone masjid. 6. Tawaf sama dengan haid, tidak boleh muter-muter no Ka'bah. Seperti kemarin ya, kalau 12, muka-muka nanti keturutan bisa berangkat haji dan umroh. Jarang-jarang. Kalian harus berterima kasih kepada Bu Yuni yang memberikan usulan kepada saya untuk umroh, manasik umroh. Mosok Ustaz, gurune bolak-balik umroh, anaknya gak rosing manasik. Oke, siap. Pokoknya semuanya di ACC siap jalan. Alhamdulillah, itu bentuk perhatiannya Bu Yuni pada kalian. Tapi tidak pernah tahu tuh, tidak pernah tahu. Yang tahu hanyalah orang-orang yang min auliyaillah, podo wali-wali deh. Yang ketujuh, bersetubuh. Kalau nifas tidak boleh bersetubuh, sama dengan haid, ditahan dulu. Terakhir, 8. Berjumbu pada bagian antara pusar dan lutut. Hati-hati.
Khawatir apa? Nggodain nabrak Jawa Tengah. Ya, dan nabrak Jawa Tengah. Coba ayat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah. Astaghfirullah minal khataaya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Kalamun yumallu sama'u tanazzaha qawlin wa fi'lin wa niyatin bi astafi min kulli da'in wa nurun dalilun liqati'in tajali wa khairati bayarat bima ti'ani bisirli hurufi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqalati. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiqna aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.